Oke semuanya, selamat datang di rekomendasi mingguan dari Joshua Best Stock Pick. Kembali saya akan memberikan 5 rekomendasi saham untuk minggu depan tanggal 2-6 Desember 2024. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam rekomendasi minggu depan, kita lihat terlebih dahulu bagaimana pergerakan IHSG di minggu lalu. Dalam seminggu, kalian bisa lihat di sini ya, ekor atasnya cukup panjang, closing sama dengan low, beda tipis banget. IHSG turun 1,13%, minus 1,13. Kita lihat bagaimana kinerja saham-saham yang analisa kita. Yang pertama ada Raja di hari Senin, kalian bisa perhatikan di sini low 2320, masuk area entry. R1 2500. Dia tertinggi sampai ke 2620, lewat ya. 2620 peaknya. Dan kedua DKFT di sini. Nah, Senin di sini low 2210. Ini masuk ya, low 210, R1 232. Ini tertinggi nggak nyampe 232, closing di 214. Ini masih aman. Besoknya close di 210, exit. Cut loss. Oh, ini profit. Yang ketiga ada Buka Senin di sini low 120. Dapat ya area entry 114 sampai 120 hari Senin di sini. Low 120 dengan tertingginya 126. Pas ya R1 125. Ini juga profit. Keempat ada Pesap ini opening di atas langsung ngedrop di bawah. Kita perlihatkan pergerakan sahamnya dia waktu Senin ya. Di sini Senin open langsung di atas, langsung ngedrop langsung ke bawah gitu ya, dengan close di area 304. Ya sebenarnya ini pagi itu ternyata dapat info kalau dia UMA gitu ya. Ya sebenarnya sebelum masuk ke beli itu udah kelihatan, oh dia UMA, hati-hati gitu. Nah ini cut loss. Terakhir INTP Senin di sini low 6825, masuk dapat mestinya, dan tidak pernah close di bawah itu ya, dengan tertingginya highestnya 7000. Ini target 17150, ini nggak kemana-mana, closing di 6850. Balik lagi. Overall pergerakan satu minggunya kita, portofolio itu range minusnya di area 0,8 sampai 1,8 profitnya ya. Itu kalau kalian nggak masuk Pesap, portofolio masih plus 0,6 sampai 3% ya. Jadi ya tergantung, kalau kalian masuk Pesap kinerjanya lebih jelek, kalau enggak ya harusnya portofolio lebih baik daripada itu ya. Oke, ini untuk rekomendasi kita di minggu lalu. Gua ngajak kalian untuk pembukaan rekening di Jasa Utama Kapital Sekuritas cabang gua, Desktop Pick. Kalian bisa kontak nomornya di atas, Dina ya, 081636000059. Bakal banyak fasilitas yang kalian dapatkan ketika kalian join di tempat gua, terutama ada grup ya, terus ada kelas monthly, lalu ada JOC Talks gitu, dan kita juga sekarang gue akan usahain akan ada live ya, jadi live trade. Gue akan ngasih arahan untuk mana buy mana sell, at least ya lumayan membantu buat kalian yang senang fast trade dan nyari ya spread kecil lah ya. Oke. Ya, kita lihat dulu bagaimana composite di minggu depan. Kalau kita lihat secara daily, ini close-nya udah lewatin low-nya kemarin ya. Nah ini itu, ini tapi next ada support di sini dan support terakhir di sini, support kuatnya lah ya. Nah kalau diperhatikan, kemungkinan besar sih IHSG bisa mantul, entah itu dia nyentuh ke bawah dulu baru mantul,
atau Senin dia langsung closing mulai naik lagi di atas 7131. Kalau close di atas 7131 maka harusnya naiknya kenceng gitu. Dan kalau ini dibilang kok ini udah break, kemungkinan besar drop belum tentu, karena ini MACD masih belum sell ya. Ini MACD masih dalam rangkaian sinyal buy. Mudah-mudahan gue sih masih ngarepin Senin itu close-nya di atas 7131 ya. Jadi kalau ini ternyata kejadian maka harusnya ini naiknya lumayan gitu. Entah hari Senin itu ada ekor ke bawah nyentuh area 7100 apa langsung mantul ke atas, itu gue nggak tahu gitu. Tapi harapannya adalah close di atas 7131 gitu. Oke. Kalau kita perhatikan secara weekly juga, nah ini ketahan di MA5 nya ya. Jadi MA5 sekarang di area 7254. Selama ISG berada di bawah MA5 ini akan cenderung lebih susah untuk naik. Jadi kapan kau balik arahnya ya, weekly close di atas MA5. Jadi harapannya dalam 1 minggu ke depan, kan tadi itu Senin ya, Senin di atas 7131, Jumat close di atas MA5. Jadi kalau itu kejadian, maka minggu-minggu ke depannya itu gua cukup yakin kalau ISG itu bisa balik ke sesuai MMU ya, target MMU nanti akan di-post gitu. Oke. Itu untuk rekomendasi ISG-nya. Yang minggu depan, rekomendasi pertama gua lihat PNLF. Ini PNLF udah turun cukup signifikan dari atas sini sampai bawah sini, sudah 20% ya close di atas ini. 16%. Ini cukup menarik untuk kejadian area entry. Ini close udah di atas MA5. At least cut loss-nya juga nggak jauh. Kita ambil low-nya kemarin di sini. Itu ini stokastik udah di oversold, udah tanda sinyal buy. Nah, terus MACD juga mulai ganti warna ya, dari merah pekat mulai jadi pink gitu. Nah, ini sellernya juga volumenya udah mulai mau habis nih. Gitu, harapannya ya ini mulai naik ya. Area entry kita gambarin dulu aja. Dari mana ya gambar? Sini aja. Low, high. Nah, kalian bisa perhatikan ini area resistance-nya yang hampir dapat gitu ya. Kita review dulu sebelum-sebelumnya nih, resistance, ini support gitu. Ini resistance, ini area support gitu. Ini hampir-hampir mendekati ya analisanya. Jadi cukup menarik untuk dipakai nih sebenarnya. Ini gua kasih support sini terakhir. Oke. Nah, area entry untuk PNLF close 430. Jadi kita masuk 420 sampai 430. Cut loss 410 kejauhan kayaknya. 420 di sini. Cut loss di 410, nggak terlalu jauh sih, 3% ya. Ya udah. Close-nya 408. TP1 436. TP2 450. TP1 440 aja biar tengah-tengah ya. 440, TP1, TP2 450. Yang kedua BRPT. Ini BRPT juga gue sukanya karena closing Jumat ini ekornya cukup panjang di bawah. Jadi buyersnya masih ada di sini gitu. Dan tapi masalahnya dia belum bisa break MA20 nya nih gitu. Cuma ya ini stokastik masih di tengah, belum oversold. Ini MACD masih rangkaian sinyal buy, ini hijaunya masih pekat gitu ya. Ekor bawahnya gede gitu. Jadi harapan gue ini masih bisa naik lah ya. Kalau gue gambar dari peak area sini ke bottom di sini. Nah, ini kayak mesti gue tampilin nambah lagi. Mana ada setting? 78, 23 versi 1. 1.382. Oke, nah ini kelihatannya area resistance ini cukup kuat, cukup pas gitu. Resistance ini pas, ini resistance support pas gitu. Nah, area entry untuk BRPT
800 itu pasti jadi area entry cukup kuat ya. Jadi masuk di 810 sampai 850. Ini karena dekat resistance, nunggu dikit rada bawah nggak apa-apa gitu. Cut loss 795, TP1 885, TP2 di 955 kejauhan. Gua ambil tengah highestnya yang di 920. Yang ketiga ada Java. Java masih dalam rangkaian sideways ya. Ini harusnya mulai di break ke atas tapi masih belum jalan juga. Ini masih balik area sideways-nya, so area entry di 1685 sampai 1700, cut loss 1675. Target pertama highest ini 1760 aja karena kita masuk 1700 lumayan ya. Target kedua di resistance 1830. Yang keempat, ASA selalu jadi area yang cukup menarik ya, 700 ya ini. Area entry ASA 700 sampai 715, cut loss 690. Target pertama 730 kedekatan. Naik dikit. 735 lumayan lah ya, 3%. Target kedua di 760. Yang terakhir Bumi. Ini Bumi kembali mantul lagi ya. Gua adjust dikit area bottomnya di sini. Nah, ini kemarin sempat break ke bawah tapi mulai balik lagi ke atas gitu ya. Kita liatin aja dulu, ini mulai ada pantulan. Ini resistance berada di area-area resistance. Kalau break kenceng, kalau enggak ya balik lagi ke bawah gitu ya. Area entry untuk Bumi gua sih prediksi nge-break ya, karena ini volume mulai meningkat. Ini merah pekatnya mulai ganti warna, ini stokastiknya mulai mengerucut. Mudah-mudahan ini mulai ada sinyal buy. Area entry untuk Bumi 142 sampai 147, cut loss 139, TP1 154, 154 itu ini 153 TP1, TP2 di 160 lah, bulatin 164 kejauhan ya. Itu rekomendasi gue di minggu depan. Mudah-mudahan saham-saham yang kita pilih untuk minggu depan itu memberikan kita cuan lagi ya. Thank you semuanya udah nonton video rekomendasi mingguan sampai akhir. Semoga dari sini kalian bisa belajar ya. Dalam November kemarin memang ISG turunnya dalam ya, kalian bisa lihat ISG turun 6%, tapi track record portofolio rekomendasi saham mingguan itu masih tetap terjaga, masih bagus gitu. Rencana tahun depan gue mau launching satu program baru terkait rekomendasi mingguan gitu. Jadi stay tune di rekomendasi mingguan. Thank you semuanya, sampai jumpa di minggu depan dan semoga cuan.